Salam jumpa saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, untuk sesi ini saya mau bicara tentang Deuterokanonika dalam kitab suci yang dipakai oleh gereja Katolik. Deuterokanonika sering menjadi persoalan dan pertanyaan yang muncul bahwa mengapa dalam gereja Katolik ada Deuterokanonika sementara dalam kitab suci yang dipakai oleh gereja yang lain tidak ada Deuterokanonika. Maka pada sesi ini saudara-saudari, saya memberikan sebuah ulasan singkat tentang mengapa dalam gereja Katolik ada kitab Deuterokanonika. Saudara-saudari, Deuterokanonika adalah istilah yang dipakai oleh gereja Katolik dan gereja Kristen Timur sebagai sebutan bagi kitab-kitab atau bagian-bagian tertentu dari kitab suci Perjanjian Lama yang tidak menjadi bagian dari Alkitab Ibrani saat ini. Istilah Deuterokanonika pertama kali digunakan pada tahun 1566 oleh orang-orang Kristen yang sebelumnya beragama Yahudi dan juga seorang teolog Katolik yang bernama Sixtus dari Siena untuk menyebut naskah-naskah kitab suci Perjanjian Lama yang kanonisitasnya ditetapkan bagi umat Katolik dalam Konsili Trente. Naskah-naskah kitab suci Deuterokanonika itu misalnya Tobit, Yudit, lalu tambahan Ester, 1 Makabe, 2 Makabe, dan lain sebagainya. Saudara-saudari, gereja purba menggunakan kitab suci Perjanjian Lama versi Septuaginta. Septuaginta secara luas diterima dan digunakan oleh orang-orang Yahudi pada abad pertama Masehi. Bahkan di wilayah Romawi, dan oleh karena itu secara alami menjadi naskah yang paling luas digunakan oleh umat Kristiani purba. Deuterokanonika mengandung arti kanon kedua, sehingga seakan-akan gereja Katolik menambahkan kitab suci ini setelah kanon pertama. Padahal kitab ini sudah dipakai oleh gereja perdana sebagai otoritas pengajaran. Maka sampai tahun 1500, kitab ini diamini oleh seluruh kekristenan, baik oleh gereja Katolik maupun di luar gereja Katolik, sebagai bagian dari kitab suci. Nah, ketika Protestan muncul dan kitab ini tidak diakui oleh gereja Protestan, yakni dengan munculnya Martin Luther mengambil kanon Yahudi untuk Perjanjian Lama dan mengeluarkan kitab ini karena tidak ditemukan dalam edisi berbahasa Ibrani. Maka kitab ini menjadi perdebatan yang hebat di antara kalangan kaum beriman Kristiani dan juga secara khusus oleh atau dalam kalangan umat Katolik, apakah termasuk di dalam kitab suci atau tidak. Maka gereja Katolik perlu meluruskan kembali bahwa kitab ini termasuk dalam kanon kitab suci. Peneguhan kembali tentang keabsahan kitab ini sebagai bagian kitab suci yang kemudian disebut kanon yang kedua. Jadi kanon kedua bukan dahulu tidak ada, lalu diadakan, tetapi kitab ini sudah diimani gereja. Tetapi karena terjadi perdebatan, maka gereja memberikan peneguhan dan meluruskan kembali bahwa kitab itu tetap sah sebagai bagian kitab suci yang sudah diimani mulai dari para rasul. Saudara-saudari, jadi kitab ini bukan tambahan yang diadakan oleh gereja Katolik. Sebab secara logika, kalau gereja Katolik menambahi kitab ini,
maka pasti gereja Ortodoks Oriental, gereja Ortodoks Timur yang terpisah dari gereja Roma atau tidak punya kesatuan dengan gereja Roma dan tidak ada tunduk atau tidak tunduk pada gereja Roma, pasti tidak akan mengakuinya. Saudara-saudari, apa yang dikisahkan kitab-kitab Deuterokanonika ini? Mari kita lihat ulasan secara singkat. Kitab Tobit misalnya, kisah tentang seorang bernama Tobit yang tertimpa kemalangan. Tetapi anaknya yang bernama Tobia dapat menyembuhkannya. Dan Tobia kemudian menikah dengan Sarah. Lalu seluruh keluarga itu berbahagia kembali. Tuhan memang melindungi orang-orang yang takwa. Kemudian kitab Yudit, kisah tentang seorang perempuan Israel di negeri Kanaan. Ia berhasil menyelamatkan umat Israel dan kota Yerusalem dari serangan musuh yang dahsyat. Yudit menandaskan bahwa umat kecil yang tidak berdaya tetapi setia kepada Tuhan dapat bertahan dan bahkan dapat memusnahkan kuasa jahat yang mengancam. 1 Makabe misalnya, kisah tentang perang kemerdekaan umat Israel melawan penjajah. Tokoh utamanya adalah Yudas yang bergelar Makabe. Mereka mendapatkan kemerdekaan politik dan agama. Umat percaya bahwa hanya dengan iman dan kepercayaan mereka mendapat kekuatan hingga berhasil mengalahkan musuh. Kitab kedua Makabe misalnya mengisahkan tentang perang kemerdekaan yang sama. Kisahnya lebih pendek karena hanya berkisah tentang Yudas Makabe saja. Kemudian misalnya kitab kebijaksanaan Salomo berisikan wejangan dan renungan tentang berbagai masalah, khususnya soal kematian yang baik dan nasibnya di alam baka bagi umat yang sudah meninggal. Juga ada renungan tentang sejarah umat Israel yang dipimpin oleh hikmat Allah. Kemudian kitab Yesus bin Sirak misalnya berisikan sekumpulan wejangan, renungan, petua, dan pepatah. Lalu misalnya kitab Baruk mengisahkan semangat orang-orang Yahudi di perantauan menjelang perjanjian baru. Ini kira-kira isi yang tertuang di dalam kitab Deuterokanonika, saudara-saudariku terkasih. Dan di sini menjadi jelas bahwa tidak ada indikasi atau fakta bahwa gereja Katolik itu menambah-nambahkan kitab di dalam kitab sucinya. Tetapi sejarah mencatat bahwa kitab ini atau kitab Deuterokanonika ini sudah ada sejak kekristenan perdana. Maka sebagai orang beriman Katolik, mari kita mempercayai ini dan kita semakin teguh dalam pengajaran iman kita. Demikian yang dapat kami sampaikan saudara-saudari, semoga bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati.